Baru-baru ini, Netflix cukup dihebohin sama satu film dokumenter yang judulnya Tinder Swindler. Bukan cuma karena kasus penipuan yang diceritain di sini aja yang bikin rame. Tapi film ini juga rame karena ternyata scammer yang berhasil ngedapetin uang sampai 144 miliar ini ternyata lagi masih hidup bebas. Dan katanya masih ngejalanin modus yang sebelumnya dia jalanin itu. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Dan buat teman-teman yang baru join, nama gue Reza dan gue udah berkarya di bidang accounting dan finance buat lebih dari 13 tahun. Di channel ini gue bakal banyak ngebahas soal keuangan dan investasi, karir, dan juga review buku. Di video ini, kita bakalan ngebahas tentang film Tinder Swindler. Agak telat karena udah ada film lain lagi nih yang judulnya Inventing Anna, tentang Anna Delvey. Tapi kalau gue lihat, scam yang dijalanin dua orang ini punya style yang beda satu sama lain. Dan kisah tentang Anna Delvey cukup menarik buat dibahas sebagai topik tersendiri buat kedepannya. Di sini kita bakalan coba ngebahas dulu tentang film Tinder Swindler. Sekaligus juga ngebahas beberapa pembelajaran dan red flag yang harusnya bisa kita dapetin dari kejadian ini. Film ini nyeritain tentang seorang scammer yang punya nama asli Shimon Yehuda Hayut. Tapi buat bikin aksinya ini kelihatan lebih meyakinkan, Shimon ini ngerubah namanya jadi Shimon Lviv. Nama belakang ini diambil dari nama pengusaha pemilik LLD Diamond, Lev Lviv, yang punya sebutan The King of Diamond. Shimon sendiri ngaku-ngaku sebagai The Prince of Diamond dan bilang kalau dia itu ngejabat sebagai CEO dari perusahaan LLD Diamond. Jadi dia ngejalanin modusnya itu lewat Tinder, seolah-olah dia lagi nyari pasangan. Dan setelah ketemu pasangan yang match, dia mulai flexing ke calon korbannya itu dan nyeritain seberapa sukses bisnisnya dia dan seberapa jet set kehidupannya. Dia bilang ke calon korbannya itu kalau kerjaan dia sebagai CEO LLD Diamond itu ngeharusin dia buat keliling-keliling ke negara lain. Dan dari situ, dia mulai share foto dia waktu ada di private jet dan share location di hotel-hotel mewah tempat dia nginep. Setelah beberapa bulan WhatsAppan, dia baru bilang kalau dia punya affection ke calon korbannya ini. Tapi pinternya Shimon ini, dia bisa ngeliat kebutuhan calon korbannya ini. Kalau misalnya mereka lagi nyari pacar, dia akan deketin dan ngejadiin cewek ini sebagai pacarnya. Tapi kalau memang misalnya dia cuma lihat mereka ini cuma kesepian dan cuma butuh teman, dia bakalan nempatin dirinya juga cuma sebagai teman. Jadi dia ini benar-benar bisa masuk ke posisi yang memang paling pas buat ngisi kebutuhan dari calon korbannya itu. Waktu hubungan mereka udah makin deket, si calon korbannya ini juga diajak buat ngerasain dulu kekayaannya dia. Mereka diajak buat jalan-jalan ke luar negeri, dibayarin clubbing, makan dan nginep di hotel-hotel mewah, dan lain-lain. Intinya, dia bakalan bikin calon korbannya ini sayang dulu sama dia, dan percaya kalau dia ini memang benar adalah orang kaya. Pas calon korbannya ini udah mulai percaya, Shimon mulai ngejalanin skema yang dia bikin dan bilang kalau dia itu lagi dikejar-kejar sama musuh dari bapaknya yang mau nangkep dan ngebunuh dia. Saking serius masalahnya, sampai semua akses ke tabungan dan kredit cardnya itu harus sementara diblokir biar nggak disadap. Dan makanya dia butuh bantuan dari korbannya ini buat minjemin dia uang dulu. Buat bikin kasusnya lebih meyakinkan, dia bahkan minta korbannya ini buat beli tiket pesawat dan langsung nganterin uangnya secara cash. Biar pergerakan uangnya itu nggak bisa kelacak sama musuhnya itu. Waktu ceweknya ini udah kehabisan uang, Shimon bahkan minta mereka buat minjem dulu ke bank. Dan bilang kalau dia bakalan langsung ngebalikin uangnya begitu masalahnya udah selesai. Karena korbannya ini juga udah terlanjur sayang, kemakan sama ceritanya dia dan udah pernah ngerasain sendiri kekayaan dia, makanya mereka rela ngelakuin semuanya itu. Bahkan ada yang minjem sampai $250.000 atau sekitar 3,6 miliar rupiah. Padahal uangnya ini dipakai sama Shimon buat ngelanjutin lifestyle jet setnya dia dan buat ngedeketin calon korban berikutnya. Abis dapetin apa yang dia mau, Shimon pelan-pelan mulai jaga jarak dan akhirnya ninggalin si korbannya ini. Pastinya tanpa ngembalin uang yang udah dia pinjem itu ya. Oke, jadi kurang lebih modus yang dia jalanin kayak begitu. Sekarang yuk kita bahas red flag dan pembelajaran apa yang bisa kita dapetin dari cerita ini. Karena kita nggak ada di posisinya si korban, sebenarnya agak susah juga nih buat ngomong kenapa sih si korban bisa sampai ketipu sama skemanya si Shimon ini.
Simpelnya, mungkin kita mikir, kan harusnya tinggal di-googling aja ya nama dan silsilah keluarganya. Nanti juga bakalan langsung keluar, bener nggak Shimon ini anaknya Lev Leviv? Sama kalau misalnya kita ngegunain akal sehat kita, mungkin juga kita bakalan mikir, masa sih anak bilioner nyari pasangan lewat Tinder? Dan masih banyak pertanyaan lain. Tapi yang pengen gue coba sampein di sini adalah kita justru malah harus lebih hati-hati kalau misalnya dihadapin sama situasi yang bisa memancing emosi dan perasaan kita. Para scammer ini udah ngerti banget konsep kayak begini. Makanya mereka selalu ngelibatin hal-hal yang berhubungan sama apa yang kita pengen. Kayak ngejual mimpi bahwa kita bisa kaya dengan gampang dan cepat. Atau dalam kasus Tinder Swindler ini, dengan ngelibatin perasaan, di mana kita bisa ngedapetin pasangan hidup yang ganteng, kaya, dan mapan. Siapa yang nggak mau bisa kaya dengan cepat atau bisa ngedapetin pasangan hidup yang sempurna? Makanya, kita nggak boleh bergantung cuma sama perasaan kita aja, tapi juga sedikit banyak harus ngegunain logika. Masih relate dengan poin yang sebelumnya, jadi kenapa scammer ini demen banget ngegunain hal-hal yang berhubungan sama emosi dan perasaan? Karena pada waktu kita dihadapin sama situasi yang menyangkut emosi dan perasaan, kita punya kecenderungan buat jadi nggak bisa mikir dengan jernih. Makanya kalian juga pasti sering dengar orang-orang yang bilang love is blind. Gue cukup yakin waktu Shimon mau minjem duit ke korbannya ini, dia bakalan ngomong gini, tolong jaga masalah ini antara kita berdua aja ya. Lu nggak perlu ceritain ke orang lain kalau gue mau pinjem duit dari lu, termasuk ke teman-teman atau orang tua lu. Gue kan orang kaya, jadi malu kalau misalnya sampai ketahuan orang-orang kalau gue itu mau pinjem duit dari lu. Dan juga, jangan sampai mereka ini terlibat ke kasusnya gue ini. Takutnya nanti malah mereka jadi ikutan dicari-cari sama musuh gue ini. Tapi lu tenang aja, begitu masalahnya selesai, secepatnya gue bakal balikin duitnya ke lu. Nah, jadi para scammer ini sengaja buat manfaatin kondisi di mana kita itu nggak bisa mikir secara jernih. Tapi kalau menurut gua, dalam kondisi kayak begini, akan tetap jauh lebih baik buat kita kalau kita bisa konsultasiin dulu masalah kita itu ke orang-orang terdekat yang bisa kita percaya. At least ke 1-2 orang lah, yang memang menurut kita punya pandangan yang netral dan nggak bakalan ngejudge perbuatan kita. Dengan gitu, setidaknya kita punya masukan dari orang-orang yang pikirannya lagi nggak kusut. Dan harapannya bisa ngebantu kita buat ngelihat suatu masalah dari sudut pandang yang lebih jernih. Kata kuncinya di sini adalah your. Jadi bukan his, her, their, our parents, atau siapapun. Karena pada saat kita ngajuin pinjaman, nama yang tertera itu bakalan nama kita. Dan kalau misalnya ke depannya ada kegagalan bayar, ujung-ujungnya ya kita yang bakalan dicari. Kita nggak bisa nyalain orang lain dan berharap kalau bank bakalan ngelepasin kita. Kalau kita lihat di kasusnya Tinder Swindler ini, di akhir filmnya diceritain juga kalau pada akhirnya tetap aja para korbannya ini yang harus ngebayarin semua utangnya itu. Walaupun sebenarnya kasus ini bisa dibilang sebagai kasus scamming. Dan yang mungkin bakalan bikin kita gemes itu, ternyata Shimon ini cuma dihukum selama 15 bulan. Dan abis itu dia masih bisa ngedapetin keringanan lagi, sampai pada akhirnya dia cuma dipenjara selama 5 bulan. Ternyata memang nggak segampang itu buat ngebuktiin secara legal bahwa Shimon ini bersalah. Karena kasus pinjam-meminjam uang ini adalah kasus yang sangat personal. Dan memang bisa aja didasarin sama prinsip suka sama suka, yang bikin aktivitas ini jadi susah kalau mau dikategoriin sebagai fraud. Bayangin aja, Shimonnya yang dapat duit sampai 144 miliar bebas dalam 5 bulan. Tapi korban yang ketipu sampai 3,6 miliar mungkin harus ngebalikin duitnya itu dalam waktu lebih dari 3 tahun. Sebenarnya kalau misalnya kita pikir dengan jernih, ya janggal juga sih kalau sampai Shimon ini mau minjem duit dari orang lain. Karena kalau misalnya dia memang keturunan orang kaya dan punya track record yang bagus, pastinya dia bakalan lebih gampang buat minjem duit ke bank. Tapi oke lah, berhubung korbannya juga mungkin pada saat itu juga udah pada nggak bisa mikir, akhirnya mereka rela buat ngelakuin apa aja buat si Shimon ini. Oke, balik lagi ke kasus pinjaman. Waktu kita mutusin buat minjem ke bank, kita udah harus tahu cara ngebalikin pinjaman itu dan ngitung bener-bener kemampuan kita buat ngebalikin pinjaman itu. Jangan pernah mikir buat ngambil pinjaman di atas kemampuan kita buat ngebayar balik. Buat diri kita sendiri aja nggak boleh, apalagi buat orang lain. Jadi,
Tips yang gua kasih ke kalian, yang juga bakalan gua pribadi jalanin kalau ada orang yang minta gua buat minjem ke bank di luar kemampuan gua adalah buat cari alasan dan nolak. Even if pada akhirnya kita harus sedikit bohong demi kesehatan keuangan pribadi kita. Oke, sekian dulu video kali ini. Buat teman-teman yang udah nonton film Tinder Swindler ini, mungkin juga boleh leave komentar kalian tentang film ini di kolom komentar di bawah. Jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga video ini boleh berguna buat kita semua. Thank you for watching and see you in the next video.